Ki. Hei, udah action syuting. Hah? Syuting udah mulai. Udah action? Udah action. Lu masih main apa aja? Apa? Lu kok nggak ngomong? Lain makin ngomong. Tadi lu nggak ada. Lu nggak ada. Fokus main apa lu? Udah beneran nih? Mulai. Halo. Sorry guys, sorry banget. Jadi nggak enak nih gua. Sorry kalau gua tadi kelihatan main HP ya. Gimana ya? Ini kondisi kan lagi begini. Terus di HP gua tuh ada teman gua nge-share story lucu-lucu banget guys, beneran deh. Ini kondisi PPKM tuh kayak apa ya namanya ya, ngebuat orang tuh jadi ngelakuin hal-hal yang lucu, hal-hal yang bodoh gitu, tapi seru-seru banget. Sampai lupa opening gua. Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru dari Tangki, di mana gua akan bertanya-tanya dan ngobrol-ngobrol soal persoalan yang ada apa aja di dunia ini gitu ya. Oke, selamat datang di Tangki. Tanya-tanya dong, Ki. Ki, wah, lu dari tadi sebelum syuting apa syuting main HP mulu? Ngape? Apa sih? Lagi ada apa? Tawa lu. Apa? Lu lagi enggak, gua tanya kan meja gua Apa kan. sih? Kenapa sih, Tom? Enggak, gua tanya, lu tuh lagi ngapain sih? Kayak lu serius banget, seneng HP-nya tiba ke ulang tahun lu. Enggak, Tong. Gue tuh nggak tahu ya. Gue lagi belakangan kan orang-orang pada nge-share di story tuh banyak aja gitu ya. Karena kan kondisi lagi PPKM begini. Yeah. Lagi sering di rumah, lagi banyak kegiatan. Orang-orang juga lagi banyak WFH. Betul. Gue ngeliatin orang tuh kelakuannya aneh-aneh aja. Ini tadi di close friend-nya temen gue, ada yang pacaran lah, ada yang inilah, ada yang pacarannya di rumah tapi ya lucu-lucu aja, masak-masak bareng, terus pacaran dijailin. Ya gue jadi ya gimana ya? Lu excited gara-gara itu? Iya, jadi kayak apalagi kalau orang tuh punya story terus ada close friend-nya. Iya. Terus kayak apa ya namanya? Gue ngeliatnya tuh kayak ada hal-hal yang private tapi di-share juga di nggak tahu, menurut gue banyak orang yang kayak apalagi nih kayak artis-artis yang nih, misalkan nih. Tahu nih gue nih. Nah, ini Yang pernah ada di Lambe Tura kan? jangan disebutin namanya. Woi, temen gue ini. Enggak ada, kan gue cuma bilang ini yang pernah ada di Lambe Tura. Jangan, temen gue nggak enak sebut-sebut nama. Ntar disensor. biar editor. Gue nggak enak beneran, tapi nggak maksudnya kayak gue ngeliat orang-orang tuh, teman-teman gue banyak di close friend tuh tingkahnya beneran lucu-lucu banget. Nah, menurut lu nih Ki, gue mau tanya, seberapa penting sih close friend buat lu? Tapi satu, sebelum masuk pertanyaan ini, lu masukin gue close friend lu nggak? Lu nggak, menurut lu masuk close friend gue nggak? Masuk sih sejauh ini. Enggak. Enggak, lu nggak masuk close friend gue sih sebenarnya. Oh, nggak masuk? Kita nggak sedekat itu juga kali. Iya sih, betul. Enggak, lu masuk close friend gue, Iya. masuk close friend gue. Ya kan close friend gue emang isinya nggak banyak nih, for information nih. Buat semua penonton Tangki juga dan buat lo. Gue tuh punya Instagram seperti yang lo follow nih, ada Tekuris di sini ya. Dan gue punya close friend yang isinya memang nggak lebih. Gue pernah hitung close friend gue ya. Ini fun fact nih, gue pernah hitung close friend gue isinya nggak lebih dari 20 orang. Kalau nggak salah pada saat itu cuma 17 atau 18 orang gitu. Satu isi close friend gue. Termasuk lu salah satunya. Berarti gue spesial Ki. Wah, gila lu. Tapi lu nggak takut kalau dicepuin? Apa? Lu nggak takut dicepuin? Anda jangan ngomong-ngomong cepu. Saya kan udah pernah. Aduh, itu lucu banget. Buat kalian yang nggak tahu fotonya yang mana saya dicepuin, ini. I'm sorry ya, mohon maaf ya. Buat klarifikasi nih. Klarifikasi. Buat lo sama semua penonton Tangki. Pertama hal nih ya, itu bukan di hotel. Di mana? Karena banyak yang salah sangka itu ngiranya di hotel. Tapi di bar. Nggak, bukan itu. Sorry salah gua. Bukan di hotel. Itu di tempat lounge gitu, live music. Tapi memang ada hotelnya. Itu gue foto depan liftnya. Jadi buat yang tanya-tanya itu siapa, mungkin gue juga jarang publish atau nggak pernah publish, itu mantan gue. Jadi kita udah selesai hubungannya, tapi kita masih kontekan baik-baik aja sih sejauh ini. Putus baik-baik. Putusnya mah nggak baik-baik tentunya. Tapi setelah itu, lu lihat gue dong kalau gue ngomong. Maaf. Iya. Kenapa lu lagi liatin prompter ya? Iya lagi.
Iya, jadi intinya kalau gue sih udah selesai sama yang kemarin. Cuman itu sempet rame banget di Lambe-Tura. Kalau nggak salah, sampai komennya 9 ribuan, terus yang like 200 ribu. Gue kaget banget, komennya 9 ribuan. Gue kira pada komennya, itu ceweknya gini-gini. Ternyata komennya, dia siapa? Dia siapa? Gak ada yang tahu gue. Tapi kesel gak sih? Kesel gak sih kalau misalnya ada orang atau teman lu yang cepuin lu? Ya itulah, lu udah percaya sama dia, ya kan, terus tiba-tiba dia cepuin lu. Oh iya. Dalam kasus yang close friend si gue ini, bukan close friend gue itu sebenarnya. Jadi si close friend si mantan gue ini, jadi mantan gue nih waktu itu nge-share foto gue di close friend-nya dia. Ya, betul. Gitu ya. Nih, gua nih ceweknya nih ya. Dia nge-share foto kita berdua nih di close friend-nya. Iya. Tapi di close friend-nya dia juga nggak ada gua. Jadi gua nggak pernah tahu kalau di dalam itu dia nge-share foto. Sumpah demi Allah. Dia ini cerita aslinya nih, gua baru bongkar di sini nih, di Tangki nih. Jadi gua nggak ada di close friend-nya, terus dia nge-share di second account, and then tiba-tiba gua jadi nggak tahu gimana ceritanya masuk Lambe-Tura. Soalnya itu. Iya. Berarti kan close friend-nya dia yang nggak benar. Iya. Atau close friend-nya dia yang cepu. Terus gue tanya lah, akhirnya gue konfirmasi ke mantan gue ini, emang close friend kamu isinya berapa orang? Terus dia bilang, 100. Sorry jangan sedih Pak, 200. Demi Allah 200. Ya akhirnya di situ gue bilang, hah, akrab banget kayaknya gitu. Maksud gue jadi bertanya-tanya kayak, lu harus tahu definisi close friend gitu loh. Ya friend ada, tapi close friend adalah teman-teman terdekat lo atau orang-orang yang terdekat lo. Berarti yang memang apa, orang-orang terpercaya yang yaudah nih lu bakal tahu seluk-beluk kehidupan gue di close friend gue. Gitu. Betul, banyak hal yang mungkin gak bisa gue share di first account karena banyak kepentingan lah. Mungkin lo di follow sama orang tua lo, mungkin lo di follow sama kerabat kerja lo yang satu tempat kerja gitu kan. Atau kepentingan-kepentingan lain lah, kayak gue misalkan gue harus menjaga sama produser film atau gue sama produser musik, sama orang-orang yang gue tahu kalau gue berhadapan, seenggaknya gue punya image yang baik lah. Menjaga personal branding lu. Betul. Di sosial media. Betul. Ya kan? Makanya kita ada second account gitu. Bukan second account, close friend. Makanya kita ada close friend di Instagram gitu. Tapi punya second account lu? Gue second account ada, isinya lebih sampah lagi, tapi memang posnya dikit banget. Gitu, jadi sebenarnya kayak, makanya gue tuh heran. Mungkin ini juga jadi pembahasan kita hari ini kali benar. Tentang close friend, tentang teman dekat gitu. Secara definisi kan menurut gue pribadi, close friend tuh kayak bener-bener orang yang lo percaya, yang lo tahu dia udah deket, yang lo tahu kalau memang lo nih sama dia punya satu frekuensi lah, gitu gue rasa ya. Betul. Kayak yang gue lakukan bersama lu. Ya. Lu juga masuk close friend gue. Ya gitu. Ya kadang-kadang kan itu juga buat, kalau gue juga ke gebetan gue gitu misalkan. Iya, gue juga. Kan lu kemarin tanya, lu kemarin reply close friend gue kan? Iya. Buat siapa? Ya dia nge-share lagu lah, terus gue tanya buat siapa, adalah nanti lu juga tahu, dia bilang kayak gitu. Udah lah, tapi dia udah tahu gitu. Tapi kan maksudnya gini, itu kan tidak semua orang gue share. Iya loh, maksudnya itu tidak semua gue share, di mana ya gue juga mau menjaga nih. Cukup orang-orang terdekat aja yang tahu. Kayak Kiki nih, salah satu teman dekat, sama teman-teman yang deket lah. Ya kan? Bener. Nah, itu kalau dari second account. Second account? Close friend. Nah. Tom. Apa? Tapi lo harus tahu ya, ngomong-ngomong soal close friend ya. Belakangan ini tuh ada berita yang sedang mencuat tentang ramainya close friend gitu. Tentang ramainya ini lagi heboh lah di mana-mana. Kita nggak usah sebutin kasusnya. Mungkin penonton gue juga tahu, penonton Tangki tahu kalau apa yang dimaksud dengan berita close friend yang tadi. Lagi rame banget tuh. Lagi rame banget, bener. Parah. Lagi hype banget, ya maksudnya banyak kepentingan-kepentingan dan banyak orang-orang yang ngerasa sebenarnya ada pihak yang harus bertanggung jawab lah sampai inilah gitu-gitulah. Sampai mama gua kemarin nanya, "Mama kamu masukin close friend ya?" Oh iya? Iya, mama nanya gitu. Mama nanya gitu? Mama kamu masukin close friend? Ya enggak lah, Mah, gitu. Masukin dong gitu. Kalau mamahnya dia ada di close friend dia, mamahnya akan menyesal Melahirkan saya kalau punya anak kayak gini anjir. Jadi maaf buat mama gua, maaf. Ya ini lagi ada yang mencuat banget tentang close friend ya. Tentang ada berita yang lagi rame banget. Dan sekarang tuh posisinya di Twitter, di Instagram, semua orang mendesak atau semua orang ingin konfirmasi atau permintaan maaf dari pihak yang terkait gitu. Kalau ini dari sudut pandang gue nih Tom, ini kita rada serius dikit ya. Ya ngobrol-ngobrol dulu nih. Menurut gue sih kayak apa ya? Si pihak yang bersangkutan tuh nggak punya kewajiban loh untuk meminta maaf sama masyarakat
luas gitu. Kayak emang gue ngerugiin lo apa? Apa yang gue lakukan sampai lo merasa dirugikan gitu? Ketika gue membagikan hal yang berbau Personal. iya personal atau Iya, privasi private, gitu, privasi. private ke orang-orang terdekat gue, ya gue percaya mereka. Tapi ternyata mereka yang cepuin, mereka yang kasih tahu ke Twitter, ke Instagram segala macam. Jadi gue yang harus minta maaf. Berarti kan itu soal trust issue. Ya kan jadi aneh kenapa jadi kayak lo kayak maksudnya gue nggak ngapa-ngapain nih ya kan tiba-tiba lo ngehujat gue dan apa segala macam. Maksudnya kalau menurut gue pribadi ya, lo mau nge-share foto apapun, video apapun di sosmed lo, apalagi orang-orang yang benar-benar close yang lo percaya, ya lo bebas ngelakuin itu. Gitu loh. Menurut gue nggak ada larangan atau batasan selagi itu memang buat kesenangan lo gitu. Setuju gue. Itu gunanya sosial media gitu. Betul. Itu gunanya. Nggak ada rasa tanggung jawab untuk kita klarifikasi kenapa ini. Karena gue pernah kayak gitu, Ki. Oh, lo pernah kayak Gue gitu? pernah dicepuin juga sama sahabat gue. Jadi gue waktu itu post foto gebetan gue di close friend gue. Masih yang sama. Oke. Ya kan? Gue post foto. Kebetulan mereka waktu itu sekantor. Oke. Dikasih lihat close friend gue ke gebetan gue. Akhirnya gue dikonfront sorenya. Maksudnya nge-post ini apa? Ya kan nggak gitu. Kan Iya, itu juga salah satu cara atau aturan main yang salah menurut gue tentang close friend. Ya mungkin ini gue juga nggak pengen menjadi guru, tapi ini yang gue alamin guys. Kalau kalian masuk close friend orang lain, kalau kalian ada di close friend orang lain, please, seenggaknya kalian respect dengan apa yang dia lakukan, berarti dia sudah percaya dengan kalian. Berarti dia sudah memberikan trust-nya dia kepada lo dan lo harus jaga itu. Entah dia ngelakuin A, B, C, D, E, F, G yang ya menurut lo ngerasa kayak ih apaan sih gitu. Atau ih kok ini banget sih. Tapi lo ngelihat sisi, oh iya dia mempercayakan gue sebagai close friend-nya dia. Dan itu cukup. Lo nggak perlu lagi nge-share ke orang lain yang nggak ada di close friend-nya dia, terus videonya dia atau fotonya dia. nih lu lihat nih lu di posting. Tidak dong, gitu Iya. dong. Kenapa? Ya maksud gue itu hak lo juga. Ya terserah. Cuman menurut gua lu udah jadi orang kepercayaan gua untuk tahu nih Iya. bagaimana gua berkeluh kesah di sosial media dan lain-lain kayak gitu. Betul. Ya makanya nih kayak kasus yang lagi viral ini. Ya jujur-jujurnya kalau lu tanya gua, banyak orang ya maksudnya di DM dan di Instagram, di Twitter juga banyak yang nanya kan menurut lo gimana gitu. Karena waktu kejadian yang pertama sempat ramai juga kebetulan yang bersangkutan karena gua kenal sama Zara gitu. Gua kenal sama Zara yang waktu pertama ya gua bilang ya memang ada blunder-nya dia gitu loh. Tapi maksud gua lo tuh semua pada langsung pengen menghujat dia, langsung pengen iniin dia, hantemin dia dan segala macam gitu. Dan gue sempat speak up di kejadian yang pertama, di kejadian yang kedua makanya mungkin gue karena pernah speak up gue ditanya lagi menurut lo gimana gitu. Ya kalau dari gue pribadi, gue nggak membenarkan apa yang Zara lakukan. Zara adik gue, dia ngefans sama Kobo Junior udah lama. Dari gue kecil-kecil Zara tuh orang ada fotonya Zara gue pangku waktu dia masih kecil. Masih lucu sampai sekarang. Ya sekarang juga masih lucu ya. Iya, Dia benar, cantik. Dia menjadi karir dia semakin bagus, semakin baik. Dia juga semakin cantik gitu loh. Gue nggak. Ini terlepas dari gue pertemanan sama dia dan gue ngerasa dia ada ya. Betul. Ya menurut gue tidak membenarkan apa yang Zara lakukan. Tapi menghukum Zara dan celah-celah Zara, menghujat Zara sampai segitunya juga bukan hal yang benar. Iya. Itu bukan hal yang benar gitu maksud gue. Terus lo mau apa? Lo maunya Zara minta maaf. Maaf ya, aku udah share apa, maaf ya merugikan kamu. Merugikan lo dari mana? Gitu loh. Itu menurut gue sorry, itu poin gue. Kalau lo nggak setuju nggak apa-apa, terserah lo. Tapi poin gue adalah, lo boleh berkomentar, gue juga berhak untuk nggak peduli. Iya. Gue nggak punya kewajiban untuk meminta maaf sama lo, gitu. Kalau Iya, kayak ibaratnya dia nggak punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas ketersinggungan orang lain. Iya. Dong. Orang lain kalau merasa tersinggung ya udah biarin aja. Ya, Gitu, ya udah. Tapi gue juga bisa di counter dengan perkataan orang-orang. Ya tapi kan dia artis, dia public figure, dia harus mendidik. Sejak kapan public figure harus mendidik? Itu juga pertanyaan besar buat gue. Sejak kapan public figure jadi punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada Tanggung jawab orang-orang? moral. Iya, Punya tanggung jawab moral. moral. Sejak kapan? Itu yang menurut gue kayak rada lucu aja sih. Ya menurut gua kayak influencer atau public figure ya mereka juga manusia biasa, mereka punya kehidupan gitu loh. Iya. Bukan cuman sebagai gua arti gue ini segala macam. Enggak, mereka juga manusia biasa, mereka punya temen, bisa tolol-tololan bareng. Iya.
Iya dong, maksudnya mereka cuma manusia biasa gitu loh. Ya Maksud cuman gua. mungkin kan ya Iya, gua banyak hal yang menurut mereka mungkin karena Zara pernah berperan di film Dua Garis Biru. Ya tapi itu lo menurut gue juga harus bisa membedakan mana karya mana personalnya dia gitu. Ya ketika dia ngomongin Dua Garis Biru ya Zara berkarya di situ, dia main film. Apakah lantas dia jadi harus hei kamu harus begini, jangan sampai begini-gini? Ya nggak juga. Tidak dong. Nggak ada di kontrak juga pasti di film Dua Garis Biru bahwa Zara harus melakukan itu gitu. Ya mungkin gue harus bilang kayak gini ya, gue minta maaf juga mungkin buat fansnya Zara atau mungkin Zara yang nonton ini. Zara, gue sayang sama lu. Gue juga sayang sama lu. Iya benar. Ya, nggak apa-apa ngefans ya. Ngefans. Sayang gue buat. Gue juga kenal banget sama mantannya Zara karena kita kecil bareng, namanya Kafka. Sahabat gue banget, itu bro gue banget. Jadi menurut gue sayang sama kalian berdua. Even gue ada di close friend-nya Zara yang di first account ya. Iya. Gue ada di close friend-nya Zara gitu dan gue respect untuk dia melakukan itu, thank you. Tapi di sini gue tidak membela Zara, tapi menurut gue Zara tidak wajib untuk melakukan minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menurut gue. Itu dari gue pribadi ya. Iya. Ya. Gue nggak usah ya. Kalau lu perlu, soalnya lu udah aneh. Kalau lu emang perlu minta maaf sama Gua minta maaf atas sama semua masyarakat Indonesia deh, sama kita bertiga nih, gua Dito, Reja, lu harus minta maaf. Karena lu aneh. Karena aneh gitu. Iya, jadi itu buat gue pribadi lah Iya. gitu. Tapi memang menurut gue close friend ini rada sulit ya. Kayak betul. lo tidak bisa percaya. Makanya mungkin banyak orang suka nge-quote don't trust anyone. Sedekat apapun lo Jangan gampang percaya sama orang. Iya, jangan benar-benar, mungkin bukan ya kata-kata yang tepat. Jangan percaya sama orang tuh nggak tepat menurut gue. Jangan memberikan semua kepercayaan lo terhadap orang lain. Itu aja. Iya. Percaya itu tetap harus diberikan. Betul. Gue percaya sama lu. Iya. Gue percaya banget. Tapi ketika lo memberikan semua kepercayaan lo buat gue juga nggak mau. Gitu. Iya. Kayak karena menurut gue manusia, gue pasti bakal ngelakuin kesalahan juga. Pastilah. Entah di depan tiba-tiba gue ngelakuin atau gue buang tai lah ibaratnya ke depan muka lo bisa jadi kayak kalau lo ngasih semua kepercayaan lo, anjing gue udah segitu percayanya lo sama lo gitu. Tetap ada filter. Iya, tetap harus ada filternya. Benar. Tetap harus ada boundary-nya yang memang lo harus jaga. Terus gimana cara lu ngefilter orang-orang yang bisa masuk close friend lu tuh gimana? Ya kalau menurut gue biasanya gue akan ngajak ngobrol dulu atau dari lamanya gue berteman sama dia gitu. Semakin lama, semakin apa dan kita semakin dekat, akhirnya gue langsung masukin gitu. Tapi memang gue dibilang, kalau gue pribadi ya, gue dibilang punya close friend pun gue nggak pernah share yang aneh-aneh tentang kehidupan pribadi gue. Aneh tuh dalam artian karena basically gue ngerasa hidup gue biasa-biasa aja. Normal lah. Normal muda, aja. anak-anak muda. Normal anak-anak muda kayak gimana sih? Jadi gue juga tahu mana yang harus gue share ke publik, mana yang harus gue share cuman di HP gue doang nih. Ya, jadi kayak menurut gue cara filter terbaik adalah dengan lo mengetahui dia. Mengetahui iya. Pantas atau tidak dia. Iya. Dan itu kan butuh proses. Bener. Gak bisa juga gue langsung percaya sama orang, butuh waktu bertahun-tahun bahkan. Kayak Gitu. Jadi kayak menurut gue tetap harus ada filternya, harus ada ngobrolnya. Lo bisa masuk close friend gue kalau kita sudah sedekat itu di real life. Ya. Keren lu bro. Oke. Gue tahu. Kok jadi awkward mas? Kenapa jadi awkward? Nggak. Gini. Apa? Kan ada nih. Tadi lu sempat mention juga second account. Apa sih perbedaan? Menurut lu perbedaan close friend sama second account? Yang spesifik, perbedaan spesifik. Lu punya kan tadi bilang? Ada kan? Ada. Nah itu perbedaannya apa? Karena gue juga punya. Oke, kalau ini ngomongin second account ya, itu juga fenomena yang menarik nih. Bagi beberapa orang second account tuh sampah banget. Udah apa sih second account tuh pasti ada yang gitu. Ya, benar. Tapi kalau buat gue second account karena di first account gue banyak gue ngepost soal kerjaan, soal engagement, soal apa segala macam ya rata-rata gue pikirin. Kenapa heboh sendiri ya? Harry kamu ya. Gua beban lu, mampus beban. Boleh cerita ya? Ya, lanjut. Oke. Kenapa gue ada second account? Karena menurut gue pribadi second account itu gue bisa nyampah senyampah-nyampahnya. Ibaratkan gue bisa kayak gue habis mandi langsung gue post, atau gue kayak misalkan gue di jalanan ketemu orang aneh banget terus gue bisa post yang mungkin gue tahu kayak ya udah gue pengen bersenang-senang aja di second account gue gitu. Bikin lagu baru post second account. Iya, benar. Gue bikin lagu baru, gue tes dulu second account gitu. Nah, tapi ada yang menarik juga soal second account. Apa? Lu punya second account kan? Punya dong. Lu ada nggak second account lu punya close friend lagi?
Temen gue ada. Dan itu gue heran. Nggak nih, gue masih nggak tahu konsepnya. Kenapa lu udah second account, gue udah masuk close friend lu, ibarat gue udah masuk close friend lu nih, gue udah masuk close friend orang ini nih. Iya. Gue juga masuk ke second account-nya dia. Gue juga masuk ke close friend di second account-nya dia. Lu, gue mikirnya, Ya itu adalah manusia kalau aduh heboh banget. kesel gue. Sorry gue kesel. Kalau kata Coki itu adalah manusia yang why? Why? Wadaw banget menurut gua. Lu udah second account terus lu ada close friend di second account, maksud gua berarti orang guys, kita bisa logikan orang-orang yang ada di second account lu pun nggak lu percaya banget. Makanya lu harus pakai harus ada close friend juga. Why? Itu adalah dunia yang harus kita perbaiki sih. Maksud gua adalah berarti lo punya rasa kepercayaan trust issue yang lumayan gede buat orang lain gitu ya. Atau lo asal sembarangan masukin orang di close friend lo. Menurut gua harus ada pembenahan di situ. Tapi lu gak kayak gitu kan? Enggak, gua nggak kayak gitu. Even nih temen gua nih ada yang kayak ya mungkin temen nongkrong tapi nggak deket-deket banget lah. Dia at second account gua follow. Ya dia minta follow back. Ya kalau gua minta maaf bukannya gini. Tapi kan kita di real life masih temenan. Gitu. Maksud gua ada hal-hal di second account gue menurut gua kayak kadang-kadang gua sampah banget. Even temen gue yang gua anggap deket pun aja. Trias nih ada sahabat gue dari SMA. Gua nge-share sesuatu di close friend di second account yang memang sensitif lah. Bukan berbau ke sana ya. Iya. Gimana ya? Cuman tentang jokes-jokes gue suka sampah banget ya. Dark gitu. Ya, dia marah. Lu kayak nggak ada bercandain lain dah Ki, bercandainnya gitu. Ya tapi maksud gue Trias aja bisa salah paham sama gue. Trias aja bisa marah sama gue. Apalagi orang yang nggak ada deket-deket amat. Itu aja poin. Yang penting ya kalau buat Kiki poinnya itu sih tadi. Tapi lu sampai sekarang nih, lu masih percaya gak sih sama teman-teman lu yang di close friend lu? Yang di first ya? Ya karena gue bilang kayak 20 orang gitu. Apa yang gue harapkan gitu. Maksud gue kayak ya cuma 20 orang. Toh misalkan ada apa dari hal gue yang terbongkar entah apa ya gue nggak tahu sih amit-amit juga misalkan gue ngalamin itu. Semoga enggak. Tapi ya maksud gue ya kalau gue sih so far percaya aja. Gue selalu punya prinsip satu, ini Tong. Apa tuh? Gue itu adalah orang yang selalu percaya sama orang lain. Selalu percaya, gue berikan kepercayaan. Sampai nanti dia yang membuktikan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Mario G. Clow, Mario Teguh. Mario penyanyi bangsa. Salah, tahu Mario G. Clow. Soalnya tadi gue abis denger ininya, lagu barunya. Oh lagu barunya enak ya? Iya enak, serius. Gue masuk close friend Mario G. Clow. Gokil. Enggak lah, bercanda. Ya intinya itulah, menurut gue lo harus bisa ngefilter dan lo harus tahu lah mana orang-orang yang memang worth it gitu ya. Worth untuk lo masukkan. Berarti tidak ada aman di dunia ini. Di sosial media aja nggak aman. Iya. Jadi tips dari gue buat orang-orang yang punya close friend atau second account, lihat dulu. Kalau lebih dari 50, lebih dari 60, coba lo filter lagi deh. Mana orang-orang yang benar-benar lo yakin, lo paham, lo sudah kenal lama. Kalau gue kuncinya cuma satu, kenal dulu, sahabatan dulu di real life, baru di close friend juga masuk gitu loh. Sama satu lagi gue ada pesan boleh nggak? Apa? Buat Orang-orang yang punya second account, terus punya close friend. Apa tuh? Anda Oh iya. Kenapa? Kesel gua. Oh kesel. Kenapa harus ada second account harus ada close friend? Iya. Anda second account tuh udah kayak close friend Anda bang. Hey. Bangsat. Oke udah. Itu aja segitu aja Tangki ya. Sorry ini temen gue lagi emosi banget. Udah. Ya. Oke, bye. Hah? Udah. Tenang.